Perkenalkan, nama saya Muhammad Farana Amirullah, NPI 14522000005. Perkenalkan, nama saya Reksa Dirgantara Caesar Putra, NPI 14522000006. Ancaman integrasi nasional terhadap kedaulatan NKRI akibat dari ancaman militer dan non-militer. Ancaman integrasi nasional, posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia kemudian dilewati garis khatulistiwa diapit oleh kedua-dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Bentuk ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan seperti agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Contohnya seperti gambar berikut. Ancaman militer di Indonesia. Terorisme adalah musuh besar bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang paling terkecil. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer 1 dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Selain itu, bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Buktinya wilayah negara kita pernah ada yang dicaplok dan diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Cara mengatasi ancaman militer. Yang pertama, memperketat perbatasan dengan negara lain. Yang kedua, menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara. Yang ketiga, melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan. Yang keempat, meningkatkan alutsista. Yang kelima, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan. Ancaman di bidang non-militer. Non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Contohnya seperti yang pertama, pengaruh gaya hidup kebarat-baratan. Yang kedua, memudarnya semangat gotong royong dan solidaritas. Yang ketiga, seks bebas di kalangan remaja. Yang keempat, tidak mencintai budaya sendiri. Yang kelima,
tidak menggunakan produk dalam negeri. Yang keenam, bersikap hedonisme dan individualisme. Yang keenam, bersikap yang ketujuh, lunturnya nilai keagamaan dalam bermasyarakat. Cara mengatasi ancaman non-militer yaitu yang pertama, meningkatkan pembangunan, yang kedua, menunjukkan sikap toleransi yang tinggi, yang ketiga, meningkatkan mutu sumber daya manusia.